Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ini. Saya Alfiatur Rahma dengan NIM 112110730, mahasiswa Universitas Pelita Bangsa. Pada kesempatan kali ini saya membahas topik yang sangat relevan dengan kondisi ekonomi saat ini, yaitu kebijakan PPN yang akan berlaku mulai 1 Januari 2025 dengan tarif 12%, serta langkah pemerintah memberikan diskon listrik sebesar 50% dan pembagian beras 10 kilo. Dalam diskusi ini, saya akan mengupas dampak dari kebijakan tersebut terhadap masyarakat berdasarkan teori ekonomi yang relevan dan bukti-bukti konkret. Mari kita telah bersama bagaimana kebijakan ini dapat mempengaruhi daya beli masyarakat, terutama di tengah tantangan ekonomi global yang semakin kompleks. Pajak pertambahan nilai PPN adalah jenis pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang dan jasa pada setiap tahap produksi dan distribusi. PPN merupakan pajak tidak langsung yang berarti bahwa beban pajaknya dapat diteruskan kepada konsumen akhir, sehingga harga barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen akan mencerminkan jumlah PPN yang ditambahkan. Di Indonesia, PPN diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2019 yang menetapkan tarif standar pajak dan ketentuan-ketentuan terkait. PPN menjadi salah satu sumber pendapatan utama bagi negara, berfungsi untuk mendanai berbagai program publik dari pembangunan infrastruktur yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fungsi PPN sangat penting dalam konteks perekonomian suatu negara. Pertama, PPN berperan sebagai sumber pendapatan negara yang signifikan yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dengan pendapat yang stabil dari PPN, pemerintah dapat melakukan investasi yang diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial. Kedua, PPN juga berfungsi sebagai instrumen untuk mendorong kepatuhan pajak dan mengurangi penghindaran pajak. Dengan sistem yang transparan dan efisien, PPN dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam mengelola anggaran negara. Ketiga, PPN berfungsi untuk menciptakan keadilan dalam sistem perpajakan, karena pajak ini dikenakan berdasarkan konsumsi, yang berarti bahwa semakin tinggi pengeluaran seseorang, semakin besar pula kontribusinya terhadap pendapatan negara. Peningkatan PPN menjadi salah satu kebijakan yang sering diambil oleh pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara, terutama dalam situasi di mana sumber pendapatan lain mengalami penurunan, seperti pajak penghasilan. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak negara termasuk Indonesia mempertimbangkan untuk menaikkan tarif PPN dari sebelumnya 10% menjadi 12%, yang direncanakan mulai berlaku pada 1 Januari 2025. Peningkatan ini bertujuan untuk menutupi defisit anggaran yang diakibatkan oleh berbagai faktor, termasuk peningkatan belanja sosial dan infrastruktur. Namun, penting untuk mencermati dampak dari peningkatan PPN ini, karena dapat berpotensi menyebabkan inflasi yang pada gilirannya akan mengurangi daya beli masyarakat. Peningkatan PPN juga harus diimbangi dengan kebijakan-kebijakan lain seperti pemberian subsidi
atau bantuan sosial untuk meringankan beban masyarakat yang lebih rentan. Oleh karena itu, pengelolaan yang cermat dan evaluasi yang berkelanjutan terhadap kebijakan ini sangat diperlukan agar tujuan untuk meningkatkan pendapatan negara tidak mengorbankan kesejahteraan masyarakat. Pajak pertambahan nilai atau PPN memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat, dan pemahaman mengenai dampak ini dapat dijelaskan melalui berbagai teori ekonomi. Salah satu teori yang relevan adalah teori beban pajak yang menyatakan bahwa penerapan pajak dapat menyebabkan peningkatan harga barang dan jasa. Ketika PPN dikenakan, produsen cenderung meneruskan biaya pajak tersebut kepada konsumen dalam bentuk harga yang lebih tinggi. Hal ini berpotensi mengurangi daya beli masyarakat, terutama bagi mereka yang berada di lapisan bawah ekonomi, di mana proporsi pengeluaran untuk barang dan jasa pokok sangat tinggi. Sebagai contoh, di negara-negara yang telah menerapkan PPN seperti Kanada dan Australia, kenaikan tarif PPN seringkali diikuti dengan lonjakan harga barang kebutuhan sehari-hari. Menurut data statistik Kanada, setelah penerapan PPN terjadi peningkatan harga rata-rata barang konsumsi yang berdampak pada pengeluaran rumah tangga. Selain itu, teori elastisitas harga juga menjelaskan bahwa respon konsumen terhadap perubahan harga dapat bervariasi. Barang-barang yang dianggap esensial seperti makanan dan bahan bakar memiliki elastisitas harga yang rendah. Artinya, konsumen akan tetap membelinya meskipun harganya naik. Sebaliknya, barang-barang mewah memiliki elastisitas yang lebih tinggi, di mana konsumen mungkin akan mengurangi pembelian mereka jika harga naik. Ini menunjukkan bahwa PPN dapat memperburuk ketidakadilan sosial karena kelompok masyarakat berpendapatan rendah cenderung lebih terdampak oleh kenaikan harga barang pokok dibandingkan dengan kelompok berpendapatan tinggi. Contoh global yang mencolok dapat dilihat di negara-negara Eropa, di mana PPN adalah bagian penting dari sistem perpajakan mereka. Di Swedia, misalnya, tarif PPN yang tinggi telah menjadi sumber pendapatan yang signifikan untuk mendanai sistem kesejahteraan sosial yang luas. Namun, dampaknya terhadap konsumen juga terlihat, di mana harga barang dan jasa lebih cenderung tinggi dibandingkan dengan negara-negara yang tidak menerapkan PPN. Meskipun demikian, pemerintah Swedia melakukan upaya untuk mengatasi dampak ini dengan memberikan subsidi dan bantuan sosial, sehingga masyarakat berpendapatan rendah tetap dapat mengakses kebutuhan dasar. Dalam konteks Indonesia, rencana peningkatan PPN dapat membawa dampak serupa di mana masyarakat harus bersiap menghadapi perubahan harga yang dapat mempengaruhi pola konsumsi mereka. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menilai dan merumuskan kebijakan pendukung yang dapat meningkatkan atau meringankan beban masyarakat sebelum menerapkan tarif PPN yang lebih tinggi. Diskon listrik 50% yang diberikan oleh pemerintah memiliki tujuan utama untuk meringankan beban biaya hidup masyarakat, terutama bagi kelompok berpendapatan rendah. Dalam konteks teori kesejahteraan, kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan utilitas dan akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar seperti listrik, yang merupakan salah satu komponen penting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengurangi biaya
listrik, pemerintah berharap bahwa keluarga-keluarga yang kurang mampu dapat mengalokasikan anggaran mereka untuk kebutuhan lainnya, seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan. Teori kesejahteraan menyatakan bahwa akses yang lebih baik terhadap sumber daya dasar dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara luas. Namun, dampak jangka panjang dari kebijakan diskon listrik ini perlu dianalisis dengan cermat. Sementara jangka pendek diskon ini dapat memberikan kelegaan finansial bagi masyarakat dalam jangka panjang. Ada potensi resiko terhadap keberlanjutan penyedia listrik itu sendiri jika diskon yang diberikan tidak diimbangi dengan peningkatan efisiensi operasional dan pengelolaan sumber daya energi. Hal ini dapat menyebabkan defisit dalam penyediaan listrik. Selain itu, ketergantungan masyarakat pada subsidi dapat mengurangi intensif untuk beralih ke sumber energi yang lebih efisien dan berkelanjutan, yang penting dalam konteks perubahan iklim dan keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, meskipun diskon listrik 50% dapat memberikan manfaat langsung, pemerintah perlu merumuskan kebijakan pendukung yang bersifat komprehensif. Ini termasuk investasi dalam infrastruktur energi yang lebih baik, pengembangan sumber energi terbarukan, dan program pendidikan yang mendorong masyarakat untuk menggunakan energi secara efisien. Hanya dengan pendekatan yang holistik, diskon listrik ini dapat benar-benar berkontribusi pada kesejahteraan jangka panjang masyarakat tanpa mengorbankan keberlanjutan sistem energi nasional. Pembagian beras sebagai program bantuan sosial seringkali dilatar belakangi oleh kebutuhan untuk meningkatkan ketahanan pangan di kalangan masyarakat yang rentan, terutama di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu. Alasan utama dari pembagian beras ini adalah untuk memastikan bahwa kelompok masyarakat berpendapatan rendah memiliki akses yang memadai terhadap kebutuhan pangan, yang merupakan hak dasar setiap individu. Dalam konteks ini, teori distribusi pangan menjadi relevan, di mana distribusi yang adil dan efektif terhadap sumber daya pangan dapat mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Teori ini menggarisbawahi pentingnya akses yang merata terhadap pangan, yang tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan nutrisi, tetapi juga berkontribusi pada kesehatan dan produktivitas masyarakat secara keseluruhan. Program pembagian beras seringkali dirancang untuk menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan, seperti keluarga miskin dan masyarakat yang tinggal di daerah terpencil. Dengan memberikan bantuan pangan, pemerintah dapat membantu mencegah terjadinya kelaparan dan malnutrisi yang seringkali menjadi masalah serius di kalangan populasi yang kurang beruntung. Selain itu, distribusi beras ini dapat berfungsi sebagai stimulus ekonomi lokal, di mana penerima bantuan dapat mengalihkan pengeluaran mereka ke barang-barang yang diperlukan, sehingga memberikan efek positif bagi perekonomian lokal. Contoh program serupa dapat ditemukan di berbagai negara di India. Misalnya, pemerintah menjalankan program Public Distribution System atau PDS yang menyediakan beras, gandum, dan barang pokok lainnya kepada keluarga berpenghasilan rendah dengan harga yang sangat terjangkau. Program ini telah terbukti efektif
dalam mengurangi kelaparan dan meningkatkan akses terhadap pangan bagi masyarakat. Selain itu, program serupa juga terdapat di Brazil dengan Bolsa Família yang tidak hanya memberikan bantuan tunai tetapi juga akses pangan bagi keluarga yang membutuhkan. Di Indonesia, program pembagian beras ini dapat dilihat dalam konteks bantuan pangan non-tunai atau BPNT, di mana pemerintah memberikan beras dan bahan pangan lainnya kepada masyarakat berpendapatan rendah untuk memastikan mereka mendapatkan asupan gizi yang cukup. Namun, untuk mencapai hasil yang optimal, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa program ini dilaksanakan dengan transparan dan efisien, sehingga bantuan pangan benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan tanpa adanya penyalahgunaan atau korupsi. Dengan demikian, melalui pendekatan yang berbasis pada teori distribusi pangan, program pembagian beras dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keseimbangan kebijakan fiskal adalah aspek penting dalam pengelolaan ekonomi suatu negara yang berfungsi untuk memastikan bahwa penerimaan dan pengeluaran pemerintah berada dalam proporsi yang sehat dan berkelanjutan. Dalam konteks kebijakan perpajakan seperti peningkatan pajak pertambahan nilai atau PPN atau pemberian subsidi, penting bagi pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara meningkatkan pendapatan negara dan mencegah dampak negatif terhadap daya beli masyarakat. Teori fiskal menekankan bahwa kebijakan pemerintah harus dirancang untuk mencapai tujuan makroekonomi seperti pertumbuhan ekonomi yang stabil, inflasi yang terkontrol, dan pengurangan pengangguran tanpa membebani kelompok masyarakat tertentu secara berlebihan. Keseimbangan ini sangat penting karena ketidakseimbangan dalam kebijakan fiskal dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi. Misalnya, peningkatan pajak yang drastis tanpa diimbangi dengan program sosial yang memadai dapat menyebabkan penurunan konsumsi dan investasi, yang pada gilirannya dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, pengeluaran pemerintah yang berlebihan tanpa dukungan pendapatan yang cukup dapat memicu defisit anggaran yang dapat membahayakan kesehatan ekonomi jangka panjang. Oleh karena itu, pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi yang mempertimbangkan berbagai aspek seperti dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari setiap kebijakan yang diambil. Sebagai contoh, dalam situasi di mana pemerintah memutuskan untuk menaikkan PPN, langkah ini harus disertai dengan penilaian mendalam terhadap dampak yang akan ditimbulkan, terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah. Di samping itu, pemerintah juga harus menyediakan program kompensasi seperti diskon untuk tagihan listrik atau bantuan pangan untuk menjaga daya beli masyarakat dengan pendekatan yang seimbang dan berdasarkan pada prinsip-prinsip teori fiskal. Pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Keseimbangan kebijakan fiskal yang baik akan menciptakan fondasi yang kuat untuk pembangunan berkelanjutan dan menciptakan
kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam mengelola perekonomian. Bukti dan data pendukung yang kuat sangat penting dalam memahami dampak kebijakan ekonomi, termasuk kebijakan pajak pertambahan nilai (PPN) dan program bantuan sosial seperti pembagian beras dan diskon listrik. Data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS menyediakan informasi yang komprehensif mengenai kondisi ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia. Misalnya, laporan BPS menunjukkan bahwa tingkat inflasi di Indonesia telah mengalami fluktuasi dengan peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Data menunjukkan bahwa inflasi yang tinggi telah berdampak pada daya beli masyarakat, di mana kelompok berpendapatan rendah mengalami penurunan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Salah satu studi kasus yang relevan untuk menggambarkan dampak kebijakan pajak dan bantuan sosial dapat dilihat dari program bantuan pangan non-tunai atau BPNT yang diimplementasikan oleh pemerintah. Menurut survei BPS atau Badan Pusat Statistik, setelah pelaksanaan BPNT terjadi peningkatan akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap pangan yang bergizi. Data menunjukkan bahwa 90% penerima bantuan melaporkan peningkatan dalam konsumsi makanan, terutama pada kelompok pangan sumber protein seperti daging dan ikan. Hal ini menunjukkan bahwa program bantuan sosial dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Selain itu, analisis dan lembaga penelitian seperti Institute for Economic and Social Research atau IESR juga menunjukkan bahwa kebijakan diskon listrik yang diterapkan di tengah pandemi COVID-19 telah membantu meringankan beban biaya hidup masyarakat. Data IESR menunjukkan bahwa sekitar 30% dari penerima diskon listrik melaporkan kemampuan mereka untuk mengalokasikan lebih banyak anggaran untuk kebutuhan lain seperti pendidikan dan kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi pemerintah dalam bentuk diskon dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Di sisi lain, penting untuk mempertimbangkan bahwa meskipun kebijakan-kebijakan ini memiliki dampak positif, mereka juga harus dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitasnya. Dengan adanya data dan bukti empiris dari BPS dan studi-studi kasus, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih baik dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Evaluasi ini juga akan membantu dalam mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan, serta memberikan wawasan untuk perbaikan di masa mendatang. Dengan memanfaatkan bukti dan data yang kuat, pemerintah dapat memastikan bahwa semua kebijakan yang diterapkan tidak hanya bersifat reaktif tetapi juga proaktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Kesimpulan dari pembahasan mengenai kebijakan ekonomi seperti pajak pertambahan, nilai PPN, program bantuan sosial, dan diskon listrik menunjukkan bahwa meskipun kebijakan-kebijakan tersebut dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemantauan yang ketat dan berkelanjutan sangatlah penting. Harapan masyarakat terhadap pemerintah adalah agar kebijakan yang diterapkan dapat memberikan dampak positif yang nyata
terutama bagi kelompok berpendapatan rendah yang paling rentan terhadap perubahan ekonomi. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk tidak hanya meluncurkan kebijakan, tetapi juga untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas dan dampak dari kebijakan tersebut. Pemantauan yang sistematis akan memberikan data yang diperlukan untuk menilai apakah tujuan kebijakan telah tercapai atau jika ada kebutuhan untuk melakukan penyesuaian. Misalnya dalam konteks program bantuan pangan non-tunai atau BPNT, pemantauan dapat membantu mengidentifikasi apakah bantuan tersebut benar-benar mencapai mereka yang membutuhkan dan apakah ada perbaikan dalam status gizi masyarakat. Selain itu, pemantauan juga penting untuk menangkap umpan balik dari masyarakat yang bisa menjadi indikator seberapa baik kebijakan diterima dan diimplementasikan di lapangan. Dengan melakukan pemantauan yang efektif, pemerintah dapat memastikan bahwa sumber daya dialokasikan dengan efisien dan tepat sasaran. Ini juga akan membantu dalam mengurangi resiko penyalahgunaan anggaran dan meningkatkan transparansi dalam mengelola kebijakan publik. Harapan yang lebih besar adalah bahwa dengan pemantauan yang baik, pemerintah ini dapat merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap dinamika sosial ekonomi yang terus berubah, sehingga mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Upaya ini tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, tetapi juga menciptakan fondasi yang lebih kuat untuk membangun pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup di seluruh lapisan masyarakat. Dalam menanggapi berita terkait kebijakan ekonomi dan sosial seperti peningkatan pajak, pertambahan nilai PPN, dan program bantuan sosial, penting untuk mengadopsi pendekatan yang berbasis pada teori-teori ekonomi dan data empiris yang kuat. Salah satu teori yang relevan adalah teori kesejahteraan yang menekankan pentingnya distribusi sumber daya yang adil untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam konteks ini, kebijakan seperti pembagian beras dan diskon listrik dapat dipandang sebagai upaya untuk mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap kebutuhan dasar. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), kita dapat melihat bahwa inflasi dan biaya hidup yang meningkat telah memberikan tekanan yang signifikan terhadap daya beli masyarakat, terutama bagi kelompok rentan. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi pemerintah melalui program bantuan sosial sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya kelaparan dan malnutrisi. Penelitian yang dilakukan oleh lembaga penelitian seperti Institute for Economic and Social Research atau IESR juga mendukung argumen ini dengan menunjukkan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut telah berhasil meningkatkan konsumsi pangan dan kualitas gizi masyarakat. Namun penting untuk diingat bahwa implementasi kebijakan tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Teori fiskal menyatakan bahwa keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran pemerintah harus dijaga untuk memastikan keberlanjutan ekonomi. Jika peningkatan PPN tidak diimbangi dengan program sosial yang memadai, hal ini dapat menyebabkan penurunan konsumsi dan investasi yang pada gilirannya dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, penting pemantauan dan evaluasi terhadap berkala terhadap kebijakan yang diterapkan sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai solusi jangka pendek, tetapi juga mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, sebagai mahasiswa yang berwawasan luas, saya berpendapat bahwa
kebijakan pemerintah harus dirumuskan dengan mempertimbangkan data dan teori yang relevan serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dengan pendekatan yang berbasis bukti dan pemikiran kritis. Kita dapat menciptakan kebijakan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta mendorong kesejahteraan yang lebih merata di seluruh lapisan masyarakat. Baik, terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton pendapat saya sebagai mahasiswa tentang kebijakan pemerintah ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.